Halo adik-adik, ketemu lagi kita. Halo semuanya, ketemu lagi juga sama Tante Ari. Sekarang kita mau ngapain Tante? Kalau hari Minggu biasanya ngapain? Minggu Bangunnya siang, nonton TV. Hari Minggu biasanya ke gereja. Iya. Kita mau Sekolah minggu, berarti. nontonnya nanti aja ya Kak ya. Di sekolah minggu baru kita nonton. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk kembali beribadah kepada Engkau. Tuhan, tolong kami sepanjang sekolah minggu ini agar bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami memulai sekolah minggu kami dengan hati yang sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tante, kemarin minggu lalu Kakak Noni bilang temanya apa sih sekarang bulan ini? Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Kalau Tuhan yang setia berarti selalu ada bersama kita kan Tante ya? Menemani, menolong, memberkati, melindungi. Pokoknya semuanya deh. Jagain. Iya, berarti Kak Caca jadi ingat satu lagu yang itu, biarpun gunung beranjak, terus bukit bergoyang, Bergoyang. tapi Tuhan Kasih setia masih Tuhan tetap bersama dengan kita. Ayo kita mau nyanyi lagu itu. Semuanya bangkit berdiri. biarpun gunung beranjak dan bukit itu bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Oh, biarpun gunung beranjak dan bukit itu bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Oh, biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mengasihiku, mengasihiku. Nah, Tante berarti kasih setia Tuhan selalu ada bersama kita ya Tante ya. Iya, betul Walaupun sekali. kita lagi sedih, lagi senang, Tuhan pasti selalu beserta kita. Serta kita. Kalau Tuhan beserta kita berarti kita bisa melakukan apa saja ya tuh. Iya, benar-benar. Tuhan pasti tolong supaya kita bisa melakukan apa saja yang berguna buat hidup kita. Iya. Kalau gitu ada satu lagu tuh Tante yang bilang itu ya. yang itu loh Tante, yang kalau sama Tuhan kita pasti bisa Bisa berkarya. berkarya terus Bekerja. bekerja. Nah, ada deh pasti ingat itu lagunya. Apa ya itu judulnya ya? Big or Small. Ayo semua pakai gerakan kita semangat mau nyanyi lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan
Tuhan itu setia sama kita. Terus habis itu udah setia bersama Tuhan, kita pasti Bisa. Berarti kita juga harus setia dong ya sama Tuhan ya, karena Tuhan itu udah baik banget sama kita. Betul, setuju sekali. Pasti membantu kita, jadi kita harus tetap Setia setia sama juga. Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang seseorang yang setia juga sama Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi satu lagu, Biarlah Ku Setia. Ayo, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. bisa ketemu dengan adik-adik semuanya meskipun hanya lewat ibadah online. Nah, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati telinga kami, mulut kami, hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kesetiaan. Siapa kira-kira yang hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan? Ada satu tokoh di dalam Alkitab, ada orang yang sangat setia sampai akhir. Nah, untuk hari ini judul ceritanya adalah Setia Sampai Akhir.
Yuk kita lihat bersama-sama. Ada di Alkitab satu orang tokoh yang sangat terkenal tentang kesetiaannya terhadap Tuhan. Siapakah dia? Nah, Tante Nanda ambil contoh yaitu Ayub. Nah, ceritanya ini ada di kitab Ayub pasal 1 sampai pasal 42. Wah, banyak sekali ya. Tetapi adik-adik bisa membaca di rumah ya, ceritanya sangat bagus sekali. Nah, karena panjang, Tante Nanda mau membantu adik-adik merangkumkan ceritanya. Oke, adik-adik boleh duduk yang manis ya, mendengarkan di rumah masing-masing. Oke, siap? Terima kasih. Ya, diceritakan Bapak Ayub ini tinggal di sebuah daerah yang bernama Uz, ya, di kota Uz. Nah, Bapak Ayub ini dia itu orangnya itu terkenal saleh, ya, jujur, terus takut akan Tuhan, terus mentaati perintah-perintah Tuhan. Wah, luar biasa ya Bapak Ayub ini ya. Di samping itu ya, Bapak Ayub ini juga orang yang sangat kaya raya. Kenapa kaya raya? Karena di Alkitab ya, di kitab Ayub dikatakan bahwa Ayub ini mempunyai 7.000 ekor kambing domba. Sangat banyak sekali itu ya. Jadi selain dia mempunyai 7.000 ekor kambing domba, dia juga punya 3.000 ekor unta. Masih punya lagi 500 pasang lembu. Dia masih punya lagi 500 keledai betina. Ada lagi yang ketinggalan. Bapak Ayub juga punya banyak budak-budak. Jumlahnya sangat banyak. Makanya Bapak Ayub ini terkenal orang yang kaya raya di daerahnya, di mana dia tinggal, di Uz ini ya. Jadi meskipun Bapak Ayub adalah orang yang sangat kaya raya, Bapak Ayub ini terkenal orang yang suka membantu, suka menolong. Ada orang yang kekurangan, beliau tolong. Ada orang yang kesusahan, beliau tolong ya. Bapak Ayub juga mempunyai anak-anak. Dia punya 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Betapa bahagianya ya keluarga Bapak Ayub ya, sudah mempunyai bapak yang luar biasa, mempunyai anak-anak yang luar biasa juga mempunyai harta benda yang banyak. Nah, suatu hari iblis ini minta izin sama Tuhan kalau ingin mencobai kehidupan Bapak Ayub. Banyak sekali cobaan-cobaan yang hendak dilakukan iblis. Akhirnya Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Bapak Ayub. Cobaan yang pertama adalah orang Seba merampas lembu sapi dan keledai betinanya Bapak Ayub. Semuanya dirampas, sampai penjaganya itu loh dibunuh. Nah, tidak sampai di situ saja. Cobaan yang kedua adalah kambing domba dan penjaganya juga mati. Kenapa? Karena terbakar api yang menyambar dari langit. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga ada orang Kasdim merampas unta-unta dan membunuh para penjaganya. Tidak sampai di situ. Ada lagi. Anak laki-laki dan perempuannya Bapak Ayub mati. Kenapa? Karena pada saat mereka mengadakan pesta di rumahnya, ada angin ribut. Nah, sehingga rumahnya itu roboh. Jadi semua orang yang ada di dalam rumah itu mati. Saat itu Bapak Ayub sangat bersedih. Dia bersedih bukan saja kehilangan harta bendanya, tetapi dia kehilangan anak-anak yang dikasihinya. Dia sampai mengoyakkan bajunya. Bajunya ini dikoyakkan, dirobek-robek ya. Terus sampai rambutnya ini digundul ya, dihabiskan semua, digundul
saya. Tidak adik-adik ya. Tetapi Bapak Ayub malah memuliakan nama Tuhan. Nah, karena iblis itu melihat, wah, Ayub kok masih ini ya, masih setia sama Tuhan ya. Kok dia tidak mau mengutuk Tuhan? Akhirnya iblis minta izin lagi sama Tuhan. Bagaimana kalau Ayub ini aku cobai lagi? Akhirnya Tuhan mengizinkan juga Ayub dicobai lagi. Tadi sudah empat ujian ya, 4 cobaan yang dilakukan iblis. Ini yang kelima. Yang kelima adalah tiba-tiba Bapak Ayub ini mengalami sakit yang namanya barah yang sangat busuk sekali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, barah itu semacam sakit koreng yang luka-luka kalau digaruk itu mengeluarkan darah. Nah, dan itu sangat gatal sekali. Pada saat itu Bapak Ayub mengambil sekeping beling ya, karena saking gatalnya digaruk-garuklah luka-lukanya itu dari kepalanya, tangannya, badannya sampai kakinya semuanya digaruk-garuk pakai beling sampai mengeluarkan darah dan baunya nggak enak sekali. Nah, terus mungkin istrinya capek ya melihat setiap hari orang yang sakit seperti itu. Terus istrinya bilang, sudahlah Pak, kutuki saja Tuhanmu itu. Dia kan nggak menolong kamu. Buktinya kamu nggak sembuh-sembuh. Mungkin itu yang dikatakan istrinya ya. Terus apa yang dikatakan Bapak Ayub? Bapak Ayub itu tidak mau ternyata suruh mengutuki Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ayub tahu bahwa tidak mungkin Allah itu melakukan hal yang tidak adil kepada dirinya dan keluarganya. Nah, kalau itu istrinya pertama kali ya tidak suka kalau melihat Ayub dalam keadaan seperti itu. Pengennya udah Ayub menyerah saja, sudah nggak usah setia sama Tuhan, bilang gitu ya. Ternyata di samping itu ada juga sahabat-sahabatnya yang menyarankan hal yang sama. Kenapa kamu tetap setia kepada Tuhanmu? Padahal kamu kan keadaannya seperti itu. Mana Tuhanmu? Apakah Tuhanmu menolong? Mungkin ya seperti itu. Sahabat-sahabatnya mengatakan seperti itu ya. Lama-lama tadinya Bapak Ayub juga dia bersikukuh ya, tetap setia kepada Tuhan. Tetapi secara manusia mungkin dia juga lelah ya, mengalami hal seperti itu, badannya semua luka-luka ya, semuanya hilang, dia tidak punya harta benda lagi. Akhirnya suatu saat dia di dalam hatinya berpikir, oh apakah benar ya Allah itu tidak adil padaku? Buktinya semua hartaku hilang, anak-anakku mati, aku nggak punya apa-apa lagi, bahkan aku diberi sakit seperti ini. Dan Bapak Ayub di dalam hatinya mengatakan, Tuhan, kenapa kamu tidak adil pada saya? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Mungkin seperti itu ya adik-adik ya. Terus untungnya tidak berapa lama Ayub ini tersadar, oh ternyata dia melakukan sesuatu yang salah. Akhirnya dengan cepat-cepat dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni, saya tidak bermaksud seperti itu. Ampuni segala dosa-dosa saya, ampuni segala perkataan saya. Saya menganggap Tuhan itu tidak adil kepada saya, padahal tidak seperti itu ya. Akhirnya Tuhan mengampuni ya, mengampuni Bapak Ayub karena dia sudah merasa Allah itu tidak adil kepada dirinya dan keluarganya. Saat ujian itu berakhir ya, ujian di dalam kehidupannya Bapak Ayub, tadi kan dia sudah mengalami banyak sekali cobaan. Setelah ujian itu berakhir, ternyata Allah itu tetap setia kepada Ayub. Buktinya apa? Buktinya segala harta benda yang tadinya diambil oleh Tuhan hilang lenyap, terus dikembalikan sama Tuhan berlipat kali ganda, 2 kali lipat. Wow, luar biasa Tuhan itu bekerja ya di dalam kehidupan Ayub. Kalau tadi dia cuma punya 7.000 ekor kambing domba ya, Tuhan kembalikan lagi jadi 14.000 ekor kambing domba.
Kalau tadinya dia cuma punya 3.000 ekor unta, Tuhan kembalikan menjadi 2 kali lipatnya, jadi 6.000 ekor unta. Kalau tadinya Ayub punya 500 pasang lembu, dikembalikan Tuhan jadi 2 kali lipat, jadi 1.000 pasang lembu. Kalau tadinya Bapak Ayub punya 500 keledai betina, dikembalikan Tuhan 2 kali lipatnya, jadi ya betul 1.000 keledai betina. Ya, luar biasa ya kehidupannya Bapak Ayub. Nah, sekarang Tante Nanda mau tanya, siapa di sini yang mau setia sampai akhir seperti Ayub? Angkat tangannya, siapa yang mau? Wih, banyak ya anak sekolah minggu Mondorogo yang mau setia seperti Ayub. Ya, kita terus akan tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan tetap setia kepada kita. Meskipun kita seringkali mengecewakan Tuhan, tetapi kalau kita mau mengakui kesalahan kita, Tuhan mau mengampuni. Nah, adik-adik, ayat Mas hari ini ada di 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama, kita baca sama-sama. Oke? Semuanya sudah siap? Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kali ini ya. Kapan-kapan ketemu lagi sama Tante Nanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.